kaji dulu ketika 2022 ini beda dengan 2021. 2021 ini tahap pertama. Ini diikuti oleh seluruh peserta P3K yang passing grade. Ini tahap pertama. Tahap pertama yang lulus passing grade baik K2 maupun honorer negeri atau yang memiliki PPG dan dari guru swasta, ini masuk prioritas pertama. Ya, jadi nanti mereka ketika mendaftar langsung penempatan bila ada formasi. Setelah mereka mendapatkan formasi dan masih tersedia formasi yang ada, maka akan dibuka tahap 2. Ya. Tahap 2 ini terdiri dari prioritas 2 dan prioritas 3. Prioritas 2 adalah K2 yang belum lulus passing grade. Dan P3 atau prioritas 3 adalah guru honorer yang memiliki masa kerja minimal 3 tahun dan terdaftar di Dapodik. Minimal 3 tahun. Ada pertanyaan, Pak, kalau kurang 3 tahun nanti masuk kemana? Di sini, Bu, masuk ke tahap 3. Ya, ini tahap 3. Berbicara masalah formasi DKI Jakarta, pada P3K guru tahun 2022 ini kisaran 6.319 Bapak Ibu, ya. Dan di tahap pertama untuk P1 ini sudah hampir 4.500 Bapak Ibu. Formasi yang terserap di P1 atau tahap 1. Berarti masih ada tersisa 1.500-an gitu ya. Nah, berarti 1.500-an formasi ini akan dibuka pada tahap 2. Tahap 2 untuk prioritas 2 dan untuk prioritas 3, yaitu sekitar 1.500-an gitu ya, sekitar 1.500. Ini 1.500 kita bagi untuk semua jenjang pendidikan, untuk semua mata pelajaran. Untuk tahap 2 ini diseleksinya melalui kesesuaian atau verifikasi atau supervisi. Yang dinilai adalah dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Jadi ini melalui supervisi ya atau kesesuaian. Nah, apabila ada formasi lagi ya, ada dari 1.500 masih ada sisa formasi, maka akan dibuka di tahap 3. Tapi tahap 3 ini melalui CAT atau tes. Siapa pesertanya? Honorer negeri yang kurang dari 3 tahun, yang lulusan PPG dan dari swasta. Ini diberi nama prioritas 4 atau umum. Itu ya Ibu ya, Bapak, atau umum. Berbicara masalah kuota di DKI Jakarta pada tahap 2 hanya 1.500 untuk diberikan kepada semua jenjang dan semua mata pelajaran. Ini diestimasi 1.500 pun di tahap 2 masih kurang, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu para kepala sekolah, apabila di sekolahnya masih ada mata pelajaran yang belum ada formasinya, ini karena masih keterbatasan kuota kita di tahun 2022 ini. Dan dapat dipastikan oleh BKD karena pelamar dari 1.500 formasi yang ada ini sudah sekitar 4.000-an, maka di tahap 3 ini tidak ada dilaksanakan karena formasinya sudah habis di tahap 2 dan di tahap pertama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita tunggu pada seleksi P3K tahun 2023. Saya lanjut. Berikut adalah alur data pelamar. Seperti Bapak Ibu yang kita ketahui, ini adalah pelamar. Mereka harus login ke SSCASN. sscasn.bkn.go.id ini terkoneksi ke Dukcapil. Maka kerap sekali bila ada pelamar yang NIK-nya tidak connecting ke Dukcapil, ini akan terjadi invalid. SSCASN ini juga terkoneksi dengan Dapodik dan Simpek.
Maka bila ada pelamar yang belum perpal ijazah, perpal data-data lainnya di Dapodik, ini juga tidak akan terkoneksi oleh SSCASN. Siapa yang melamar dan harus login ke sscasn.bkn.go.id, ini semua pelamar, baik P1, P2, P3, atau P umum. Ya, seperti itu. Namun untuk P umum di sini Bapak Ibu di Jakarta ini kita tidak buka seperti itu. Bapak Ibu yang harus kita ketahui adalah bagi pelamar P2 dan P3 ini S1 pendidikan ini harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh Bapak Ibu. Ya, ini kerap sekali ditemukan ada contoh S1-nya agama. Terus di sekolah itu dia mengajar guru kelas, dapodiknya guru kelas. Maka guru tersebut akhirnya tidak bisa melamar di sscisn.bkn.go.id. Ada juga kami temukan ada S1-nya geografi, terus kepala sekolah nggak ada guru sejarah. Akhirnya guru tersebut disuruh ngajar sejarah, dapodiknya sejarah. Ini akhirnya yang bersangkutan tidak bisa melamar mengikuti seleksi P3K. Melalui kesempatan ini saya mohon kepada pengawas, kepada teman-teman kasih PTK dan kepala sekolah, bila ada guru yang memiliki S1 pendidikan, mohon disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu sehingga mereka bisa melamar P3K ke depannya nanti. Seperti itu ya. Setelah S1-nya sesuai dengan mata pelajaran, ini juga sesuai dengan formasi yang dilamar gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti formasi yang dilamar. Oke. Saya lanjut, Bapak Ibu. Ini adalah alur seleksi P3K untuk P1. Seperti kita ketahui bersama, P1 juga melamar di SSCASN. Pelamar P1 di SSCASN ini login dan mengaktifkan akun kembali. Dia tidak daftar lagi, tidak upload berkas lagi, ya, tinggal langsung login saja. Dan penempatan kita belum tahu penempatannya sampai dengan saat ini dari Kemendikbud tidak membuka di kartu peserta atau di akun para peserta ini tidak nampak sekolah tujuan. Nanti sekolah tujuan akan diinformasikan secara serentak pengumumannya sekitar tanggal 3 sampai 4 Februari nanti Bapak Ibu. Ini bareng dengan P1, P2, dan P3. Jadi P2 dan P3 pun sampai dengan saat ini belum ada lokasi sekolah tujuannya. Gitu ya. Malah di kartunya untuk para pelamar P2 dan P3 ini nampak di kartunya hanya lokasi ujian saja seperti itu. Kembali kepada P1 setelah mereka login di SSCASN, nanti ada pengumuman, mereka ada pemberkasan ulang, dan mereka langsung ada penempatan. Saya lanjut. Ini adalah alur untuk P1 apabila tidak ada formasi. P1 terdiri dari K2, honor sekolah negeri yang lulus PPG dan dari swasta Bapak Ibu, ini namanya P1. Ini enggak semuanya ada formasi, ada yang belum mendapatkan penempatan. Ya, apabila ada P1 yang belum ada penempatan, enggak, misalnya formasinya mata pelajarannya ini di Jakarta, ini sudah penuh seperti itu. Maka di akunnya mereka, ini apakah menunggu penempatan atau dia turun prioritas? Atau turun prioritas. Kalau turun prioritas berarti yang bersangkutan masuk ke P2, P3, atau pelamar umum. Kalau P2 dan P3 berarti kan mereka notabene adalah honor di sekolah negeri. Kalau P1-nya dari honor sekolah swasta maka dia akan menjadi pelamar umum atau P4. Dan kebetulan di DKI Jakarta P4-nya saat ini belum buka, maka nanti akan tetap di cloud, tetap di keranjang untuk ditempatkan pada tahun berikutnya. Saya lanjut. Bapak Ibu, ini adalah mekanisme. Ini adalah mekanisme kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK2 THK2 ini ya, ini dari P2
ini masuk login, ini tidak memilih formasi, karena hanya mendaftar saja, ini seleksi administrasi, ada masa sanggah kemarin, sekarang sedang proses menjawab masa sanggah, dan nanti akan ada pengumuman seleksi administrasi di tanggal 26 November besok. Ya, insya Allah nanti malam sebisa mungkin BKD akan mengumumkan para peserta yang lulus seleksi administrasi. Setelah itu mereka ada seleksi kompetensi melalui kesesuaian, lalu diumumkan dan ada masa sanggah, dan setelah masa sanggah akan diumumkan seleksi masa sanggah, lalu guru mendapatkan SK yang diperkirakan pada awal Juli nanti 2023. Saya lanjut lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang menilai adalah bagi para pelamar P3K, ini adalah guru-guru pelamar P3K, nanti dinilai oleh para guru senior. Ini guru senior, nih ya, ini tanda panahnya. Lalu ada juga para kepala sekolah, ini kepala sekolah, dan nanti ada pengawas sekolah, di atasnya pengawas sekolah ada kepala dinas dan BKD. Nanti dari kepala dinas, dari dinas pendidikan, dari pengawas, dari kepala sekolah dan guru senior, ini mereka memberikan penilaian dari sistem yang disediakan oleh Kemendikbud. Dan sistem ini dapat dibuka nanti tepat pada tanggal 27 ketika para penilai benar-benar ingin menjawab atau memberikan penilaian di sistem tersebut. Jadi sampai saat ini, sejauh ini kita belum tahu pada akun masing-masing belum muncul pertanyaan atau pernyataan untuk memberikan penilaian kepada para pelamar P3K. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Ada pertanyaan, Pak, kalau kepala sekolahnya tidak ada atau PLT bagaimana? Ini contohnya ya. Misalnya di sini ada kepala sekolah PLT karena kosong. Maka tidak diberikan kepada kepala sekolah PLT. Jadi tidak ada penilaian pada kepala sekolah. Jadi yang menilai adalah pengawas langsung guru senior ke para pelamar P3K. Itu ya. Jadi PLT tidak diberikan akun untuk menilai dua sekolah. Jadi kalau tidak ada kepala sekolahnya atau PLT kepala sekolahnya yang menilai dari pengawas dan guru senior, seperti itu. Guru senior kategorinya seperti apa? Guru senior kategorinya adalah guru yang diberikan kepercayaan, yang mampu menilai kinerja guru-guru lain dan memiliki kemampuan IT atau komputer, karena ini semuanya berbasis sistem. Nanti guru senior langsung mengisi atau input di sistem, kepala sekolah input di sistem, pengawas input di sistem, BKD dan Dinas Pendidikan input di sistem. Sistemnya adalah punya Kemendikbud, yang mengkumulatifkan nilai-nilai tersebut adalah Kemendikbud. Jadi para penilai yang ada di sini sama sekali tidak mengetahui bagaimana alur proses penilaian yang diberikan kepada para penilai lainnya, seperti itu. Nah, diharapkan kepada para penilai tadi yang disampaikan Pak Kabid, berikanlah penilaian seobjektif mungkin, hindari hal-hal yang bersifat subjektif, bagaimana mereka bisa memberikan kinerja yang baik kepada sekolah masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjut. Seleksi penilaian ini ada latar belakang yang dinilai oleh kepala dinas, dinas pendidikan dan BKD, bagaimanakah latar belakang mereka. Di sini ada kompetensi 40%, di sini ada kinerja 60%. Kompetensi ini nanti dinilai oleh kepala sekolah, oleh guru senior dan pengawas. Kalau kinerja nanti kepala sekolah, guru senior, pengawas, nanti dinas memberikan penilaian portofolionya dari penilaian 60% sampai 100%. Biasanya ini dalam bentuk bintang. Bintang 1 sampai dengan 5. Kalau portofolio dan kinerjanya baik, kinerja tersebut dapat tergambarkan dari portofolio yang mereka susun, itu bisa bintang 5. Sebaliknya kalau kurang lengkap dan sebagainya, maka bintangnya 4 dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dilanjut.
Ini adalah indikator kompetensi guru, kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Ini adalah indikator-indikator dalam penilaian. Dan dalam penilaian ini sepertinya indikator di IKM. Ya, kalau misalnya masih kurtilas, ini nanti indikatornya akan disesuaikan. Sampai sejauh ini kami, BKD maupun Dinas Pendidikan, indikator dalam penilaian yang ada di sistem belum bisa melihat. Karena yang hanya melihat yang memiliki akun masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menilai seseorang, harus ada buktinya, yaitu misalnya portofolio. Seperti itu Bapak Ibu. Atau perangkat pembelajaran mereka. Saya lanjut. Bapak Ibu, ini adalah jadwal yang telah sama-sama kita ketahui saat ini kita sudah berada di tahap ini Bapak Ibu nih. Di nomor 7 ya, maaf di nomor 6. Ini adalah masih menjawab masa sanggah tanggal 25 dan ini tanggal 26. Maaf ini tanggal 25. Nanti diharapkan di tanggal 26 ini bisa diumumkan. Lalu tanggal 27 dan tanggal 28 kita sudah melakukan penilaian. Siapa yang melakukan penilaian untuk P2 dan P3 ini adalah tadi guru senior, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi guru senior, kepala sekolah, dan pengawas ini melakukan penilaian serentak pada tanggal 27 dan 28. Untuk guru senior dan kepala sekolah ini bisa melakukan penilaian melalui sistem ini tanggal 27 di hari Minggu. Diharapkan tidak ada guru yang datang ke sekolah. Sekolah harus steril. Mohon nanti petugas keamanan standby di depan agar tidak ada guru yang datang ke sekolah. Karena pada pagi hari tersebut, pada tanggal 27, kepala sekolah concern untuk input jawaban-jawaban pertanyaan di dalam sistem. Satu orang itu bisa saja pertanyaannya sampai 100 atau 80 item gitu ya. Nah, ini harus fokus dan kita mengacu pada objektifan. Tapi kalau pengawas sekolah ini ditunjuk 3 tempat Bapak Ibu. Ada di P2 KPTK 2 Jakarta Pusat, ada P2 KPTK 2 Jakarta Timur, dan di SMA 70 Bapak Ibu. Ya, SMA 70. Nah, ini kapan pengawas sekolah melakukan penilaian? Tanggal 27 dan tanggal 28. Kalau pengawas sekolah pasti banyak ya seperti itu. Karena satu kecamatan dipegang semuanya. Lalu nanti tanggal 29 ini nanti dari dinas dan dari BKD akan menilai ini tanggal 29 sampai dengan 3 Desember. Seperti itu ya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini adalah hasil diskusi kami dengan teman-teman Kasih PTK. Kita merumuskan dari penilaian-penilaian tersebut. Bapak Ibu besok di tanggal 26 setelah diumumkan yang lulus seleksi administrasi, mereka para peserta guru menyerahkan portofolio atau perangkat pembelajaran ke sekolah masing-masing. Setelah diumumkan yang lulus seleksi administrasi. Jadi yang lulus seleksi administrasi saja ya Ibu ya. Yang lulus seleksi administrasi yang diumumkan di BKD, di bkd.dki.go.id, nanti mereka di situ diumumkan mereka yang lulus seleksi. Dan mereka yang lulus seleksi ini nanti mengumpulkan portofolio dan perangkat pembelajarannya ke sekolah masing-masing untuk diperiksa dan dinilai oleh guru senior dan kepala sekolah sambil mewawancarai peserta P3K guru tersebut. Wawancara ini Bapak Ibu guru senior dan kepala sekolah paling tidak untuk mengetahui latar belakang peserta, bagaimana toleransinya, bagaimana loyalitasnya, bagaimana kerjasamanya, bagaimana tindakan-tindakan di sekolah, apakah ada kekerasan, apakah ada intoleransi. Jadi Bapak Ibu di tanggal 26 ini di sekolah masing-masing di tanggal 26 memberikan berarti dua bendel ya, dua bendel untuk portofolio atau perangkat pembelajaran. Satu untuk guru senior, satu untuk kepala sekolah. Nah, sambil mereka memberikan perangkat pembelajarannya, Bapak Ibu guru di sini ada, maaf, Bapak Ibu para kepala sekolah ini bisa diwawancarai mereka.
untuk Bapak Ibu guru punya catatan ya, catatan kecil penilaian mereka. Maksudnya nanti ketika tanggal 27 dibuka hari Minggunya, Bapak Ibu para kepala sekolah dan guru senior bisa langsung menginput di sistem. Pernyataan-pernyataannya bisa langsung dijawab dengan catatan kecil yang Bapak Ibu sudah dapatkan di tanggal 26. Bapak Ibu, di tanggal 26 juga minta dari staf untuk mengumpulkan portofolio perangkat pembelajaran ini untuk pengawas dan untuk dinas pendidikan. Berarti ada dua lagi Bapak Ibu, ada dua bundle perangkat pembelajaran. Ini untuk dinilai oleh pengawas dan dinas pendidikan. Bapak Ibu, nanti petugas sekolah ini mengumpulkan dua bundle ini kemana ya? Jangan gurunya yang mengirimkan, tapi dari pihak sekolah mengirimkan ke Jakarta, ke P2 KPTK 2 Jakarta Pusat, P2 KPTK 2 Jakarta Timur, dan ini mohon maaf, ini SMA 70. Ini SMA 70. Ya. Nah, P2 KPTK 2 Jakarta Pusat itu untuk sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Pusat dan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Barat. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya, yang dua berkas ini nanti petugas sekolah memberikan ke P2 KPTK 2 Jakarta Pusat yang ada di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Nanti di sana ada pengawas, ada panitia dari dinas dan suku dinas. Kalau untuk wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara mengumpulkannya di mana Bu? Di P2 KPTK 2 Jakarta Timur. Ya, di sana nanti ada pengawas, nanti di sana ada juga panitia. Kalau untuk sekolah yang ada di kawasan Jakarta Selatan 1 dan Jakarta Selatan 2 serta di Kepulauan Seribu, ini mengumpulkannya di SMA 70. Di sana ada pengawas dan di sana juga ada tim seperti itu. Saya lanjut lagi kemari ya Bapak Ibu. Jadi para peserta P3K memiliki 4 berkas portofolio. Portofolio atau perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh peserta P3K guru adalah semester 1 Bu, Pak, ya tahun pelajaran 2002-2003. Artinya sesuai dengan mata pelajaran yang diambil pada saat ini. Insya Allah ketika mereka dalam melaksanakan pembelajaran di awal tahun ini mereka sudah menyiapkan. Dan persiapan PKG ini juga mereka sudah menyiapkan. Jadi mereka tinggal mengumpulkan saja, mereka tinggal jilid saja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti diarahkan untuk dijilid terapi ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini kenapa hanya 1 semester agar tidak memberatkan. Sesuai dengan latar belakang pendidikannya pada saat ini dengan formasi yang dilamar pada saat ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti tanggal 27 dan 28, guru senior dan kepala sekolah dan pengawas melakukan penilaian input observasi atau menjawab pernyataan pada sistem. Ini dari 1 orang bisa pertanyaan atau pernyataannya cukup banyak. Seperti itu. Saya sampaikan lagi guru senior di tanggal 27 ini bisa langsung melakukan input observasi di dalam sistem dan kepala sekolah sama. Ini bisa di sekolah masing-masing. Guru tidak boleh datang ke sekolah. Ya, sekolah harus steril. Berikutnya adalah pengawas bisa melakukan input observasi atau menjawab pernyataan ini di tempat yang telah ditentukan. Di mana tempatnya? Di sini Bu, ya Pak. Ini para pengawas di P2 KPTK 2 Jakarta Pusat untuk pengawas Jakarta Pusat 1 dan Jakarta Pusat 2. Dan pengawas Jakarta Barat 1 dan 2. Untuk P2 KPTK 2 Jakarta Timur, ini untuk para pengawas Timur 1 dan Timur 2, Utara 1 dan Utara 2. Untuk di SMA 70, ini untuk para pengawas Selatan 1, Selatan 2, dan Kepulauan Seribu. Diharapkan para pengawas agar membawa laptop dan modemnya masing-masing untuk memudahkan dalam proses input nilai dan menjawab pernyataan pada sistem, artinya biar connecting internetnya stabil. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan.
nanti Bapak Ibu para penilai dalam kerangka memiliki objektivitas dalam penilaian nanti akan dimintai fakta integritas atau SPTJM dengan melaksanakan dengan sebaik-baiknya bermaterai 10.000. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Silahkan memberikan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan kami himpun dan kami akan jawab. Nanti akan kami share melalui kasih PTK-nya masing-masing. Semoga dapat dipahami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Widi untuk materi berikutnya tentang sistem pada masing-masing penilai. Baik, izin Pak Ubay, mungkin kita break dulu sebentar karena azan Untuk maghrib. azan. Ya. Baik, siap. Silakan Mas Haji. Gimana? Iya, azan dulu. Break dulu. Iya, menit aja 15 menit, nanti masuk lagi kalau mau sholat. Ya. Ya, Bapak Ibu, karena sudah waktunya maghrib, kita beri dulu 15 menit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah meninggalkan Zoom-nya. Tetap di sini saja, nanti 15 menit lagi setelah sholat maghrib, istirahat sholat maghrib, kita akan kembali. Terima kasih. Ya, akan dilanjutkan oleh Mas Fauji terkait detail teknisnya. Kepada Mas Fauji, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kabid PTK, Bapak Kasih Pendidik, dan para Kasih PTK Sudin, para pengawas sekolah wilayah Jakarta Selatan dan Timur ya, kepala sekolah serta guru senior. Izin saya mau memaparkan teknis terkait sistem informasi manajemen penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Recording in progress. Baik, Bapak Ibu, sudah tampak di layar ya. Saya akan menjelaskan panduan penggunaan sistem informasi manajemen penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kemarin pihak Sudin sudah membagikan akun kepada masing-masing pengawas sekolah di semua wilayah, dan akun pengawas sekolah tersebut digunakan untuk menilai pelamar di sekolah binaannya serta membuat akun kepala sekolah. Untuk login, pengawas login dengan menggunakan akun yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan. Setelah pengawas berhasil login, maka pengawas akan diarahkan menuju halaman beranda aplikasi penilaian guru. Nah, di menu ini dashboardnya ya, ada beranda, ada sekolah binaan, pelamar, dan helpdesk. Ini baru menunya si pengawas. Oke, di menu beranda ini nanti ada di pojok kanan atas ada unduh fakta integritas. Izin pengawas, kepala sekolah, dan guru senior nanti di masing-masing menu berandanya akan ada menu unduh fakta integritas. Semuanya harus mengunduh fakta integritas tersebut, diisi, lalu
ditempel dengan materai 10.000 lalu ditandatangani di atas materai. Lanjut, di menu pengawas ada menu daftar sekolah binaan, ya berisi daftar sekolahan yang dibina oleh pengawas yang kemarin sudah di-plotting atau dipetakan oleh masing-masing sudin agar proporsional. Nah, di menu ini di sekolah binaan pengawas bisa mengunduh akun kepala sekolah. Nanti akunnya tersebut akan digunakan untuk proses berikutnya. Hasil unduhannya, hasil unduhannya ya seperti ini. Nanti pengawas akan mengunduh akun satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Ditjen GTK Kemdikbudristek RI. Nanti akan terdapat username dan password, agar username password tersebut disimpan baik-baik dan tidak disebarluaskan, menjadi tanggung jawab masing-masing kepala satuan pendidikan. Oke, itu untuk menu sekolah binaan ya. Nanti akan tampil di sini sekolah binaan mana aja nih untuk dibuatkan akun oleh pengawas. Lanjut ke menu selanjutnya, menu pelamar. Nah, untuk penilaian ini yang bisa menilai adalah menilai pelamar P2 dan P3 adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior. Sehingga pengawas pun bisa menilai pelamar di menu pelamar ini. Namun, di menu ini akan timbul atau keluar di tanggal 27 dan 28 November. Bapak Ibu pengawas, apabila dibuka sekarang, pelamar ini belum akan keluar ya di menunya, tidak akan timbul. Nah, apabila di tanggal 27 dan 28 aksesnya sudah bisa dibuka, nah menu pelamar ini akan timbul nih, pelamar-pelamar guru prioritas 2 dan prioritas 3 di sekolah binaannya. Oke. Nanti pengawas bisa langsung melakukan observasi. Menu selanjutnya helpdesk. Oke. Ya, pengawas diwajibkan untuk mengunduh akun kepala sekolah satu per satu dan membagikannya kepada kepala sekolah tersebut. Pengawas dapat mengunduh akun kepala sekolah pada halaman sekolah binaan dengan menekan tombol unduh akun kepala sekolah ya. Tinggal diklik aja nih di kotak merah, unduh akun kepala sekolah. Nanti akan timbul suratnya, akan keluar. Baiknya di print boleh. Nanti silakan diberikan kepada kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Lanjut, apabila dalam sekolah tersebut ternyata tidak memiliki kepala sekolah atau PLT tidak bisa memilih di sekolah yang bukan definitifnya. Jadi kepala sekolah hanya bisa menilai atau memberikan akun guru senior hanya di tempat tugas definitif. PLT tidak bisa. Jadi pengawas tidak mengunduh akun kepala sekolah, tapi langsung menunjuk guru senior untuk ditugaskan menilai pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Dalam hal ini, akun pengawas itu isinya kepala sekolah binaannya, dan ini tersinkronisasi dengan Dapodik. Contoh, ada satu sekolah yang masih ada kepala sekolahnya di bulan ini, padahal per 1 November kemarin dia pensiun, berarti Dapodiknya belum diupdate. Mohon untuk pihak sekolah diupdate dan lapor kepada Sudin siapa PLT-nya, seperti itu. Ini apabila tidak memiliki kepala sekolah, pengawas langsung memilih guru atau menunjuk guru senior untuk ditugaskan menilai pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Ini menunya langsung pilih guru senior ya. Nah, nanti di dalam menu guru senior tersebut nanti kan di dalam satu sekolah ada beberapa guru senior, nanti silakan pengawas untuk memilih guru senior yang berkompeten. Oke, lanjut. Setelah kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan mendapatkan akun dari pengawas sekolah, kepala sekolah silakan login menggunakan akun atau lamannya yang sama ya atau websitenya ya, namun menggunakan akun yang didirikan oleh pengawas.
Oke, setelah login nanti menunya agak sedikit berbeda karena akan ada menu guru senior. Di beranda kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan nanti di pojok kanan atas nanti juga pasti akan ada unduh fakta integritas. Nah, untuk kepala sekolah silakan diunduh fakta integritas, diisi sesuai dengan data diri kepala satuan pendidikan, tempel materai, tanda tangan dari materai, dan stempel, karena kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan memakai stempel ya. Oke, setelah di beranda masuk menu guru senior. Oke, guru senior berisikan daftar guru ASN yang ada di sekolah tersebut. Pada halaman ini, kepala sekolah dapat menugaskan dan mengunduh guru senior yang dapat melakukan penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Oke, lanjut menu selanjutnya, menu pelamar. Oke, kepala sekolah juga menilai pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 yang akan dinilai ya. Dan halaman ini aktif jika waktu penilaian sudah memasuki waktu yang ditentukan, berarti tanggal 27 dan 27-8 November, di menu pelamar ini baru akan keluar pelamar-pelamar P2 dan P3 di sekolahnya. Oke, saya jelaskan untuk memilih guru senior. Kepala sekolah menunjuk guru senior yang dapat melakukan penilaian kesesuaian pada halaman guru senior dengan menekan pilih sebagai guru senior pada data guru yang dipilih. Pesan nih untuk kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan harap untuk berhati-hati dalam memilih guru senior karena hanya dapat memilih satu kali saja. Silakan dipilih salah satu guru senior dengan diklik ya, nih pilih sebagai guru senior. Contohnya ini. Di kotak merah kita klik saja. Nanti setelah itu kepala sekolah dapat mengunduh akun guru senior dengan menekan tombol unduh akun guru senior. Silakan diunduh akun guru senior, nanti akan keluar suratnya seperti ini. Akun guru senior yang dikeluarkan oleh Ditjen GTK Kemdikbudristek RI. Di sini akan terlihat keterangannya kepada guru senior yang terhormat, nama, tempat tugas, NIP, segala macam. Nanti keluar di sini ya. Oke, setelah guru senior mendapatkan akun, silakan guru senior lanjut login ke laman atau website yang sama, guru P3K kemdikbud.go.id, /penilaian P3K 2022, pagar login. Silakan login, oke. Guru senior dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman penilaian hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan, berarti bisa diakses pada tanggal 27 dan 28 November saja. Untuk melakukan penilaian, guru senior sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Setelah memilih guru yang akan dinilai, guru senior dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Diklik ya, lakukan observasi, ini kotak ini silakan diklik. Oke, kita ulangi dulu ya, di beranda ini nanti juga akan timbul unduh fakta integritas, sama guru senior, sama dengan kepala sekolah, sama dengan pengawas. Silakan mengunduh fakta integritas, silakan diisi, tempel materai 10.000, lalu tanda tangan dan materai untuk guru senior, tidak perlu pakai stempel. Yang pakai stempel hanya untuk kepala sekolah, sebagai kepala satuan pendidikan. Oke. Nah, setelah guru senior memilih lakukan observasi pada pelamar, apabila waktunya sudah dibuka, maka akan keluar menu seperti ini. Nanti ada penilaian terkait kategori kompetensi. Nanti silakan Bapak Ibu guru senior, Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu pengawas silakan menilai menunya, isi penilaiannya tidak jauh beda. Kategorinya kompetensi, silakan dinilai. Penilaian kesesuaian oleh guru senior terdiri dari dua aspek penilaian, yaitu penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Penilai memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Sistem akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol lanjut.
Tombol nomor soal hanya akan aktif setelah pertanyaan terjawab. Penilai dapat melakukan perbaikan jawaban dengan menekan nomor urut soal selama proses penilaian belum diselesaikan. Ini Bapak Ibu, penilai tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum diisi. Nanti akan keluar notifikasi peringatan penilaian. Jadi Bapak Ibu tetap harus menyelesaikan proses penilaian semuanya terlebih dahulu baru bisa lanjut atau bisa selesai. Ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilaian akan tertutup. Sistem akan menganggap penilaian terhadap pelamar sudah selesai dan akan menyimpan jawaban. Dan ke sini berarti tugas Bapak Ibu sudah selesai. Ini ada notifikasi telah selesai menilai oleh guru senior. Akan keluar info terima kasih Anda telah menyelesaikan observasi ini. Tinggal klik OK. Untuk penilaian pelamar prioritas 2 dan 3 oleh kepala sekolah, di menu pelamar tata caranya sama seperti tadi, silakan diklik, lakukan observasi, dijawab soal-soal pertanyaan dan pernyataannya, diselesaikan sampai selesai. Apabila pertanyaan atau pernyataannya ada yang belum diselesaikan, maka tidak bisa dikeluar atau tidak bisa selesai. Jadi tetap penilai harus menyelesaikan semua proses penilaian ya. Nanti kalau kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan sudah selesai menilai, sama akan keluar notifikasi telah selesai menilai. Setelah proses penilaian selesai oleh kepala sekolah, maka status penilaian akan ditambahkan akan keluar status nih di menu pelamarnya. Telah diobservasi oleh kepala sekolah, guru senior. Untuk penilaian pelamar P2, P3 oleh pengawas, sama seperti guru senior dan kepala sekolah, tinggal klik pelamar, lakukan observasi, silakan dijawab pertanyaan dan pernyataannya sampai dengan selesai. Apabila belum selesai, nanti akan keluar notifikasi untuk diselesaikan. Apabila selesai, juga akan keluar notifikasi bahwa sudah selesai dinilai. Nanti setelah proses penilaian selesai oleh pengawas, maka status penilaian akan ditambahkan telah diobservasi oleh pengawas, kepala sekolah, guru senior. Baik Bapak Ibu, teknisnya sih sebenarnya ini ada di sistem terkait buku panduan, tata cara ada di sistem, ada juga di website guru p3k.kemdikbud.go.id. Semua pengumuman terkait guru P3K ada di website tersebut. Lalu izin saya share apabila ada pertanyaan terkait aplikasi sistem tersebut, ada kendala seperti susah login atau bagaimana terkait dengan sistem tersebut, bisa menghubungi helpdesk di masing-masing sudin.